Selamat siang, Dokter Teddy. Selamat siang, Dr. Imam. Ya, kali ini kita menyelenggarakan webinar mengenai untuk operasi kelopak mata, untuk memperbaiki penampilan kelopak mata. Saya Dr. Imam Susanto dari bedah plastik di FKUR RSCM, pensiunan, dan Dr. Teddy sebagai pembicara kali ini yang akan membicarakan beberapa hal dikaitkan dengan perbaikan operasi kelopak mata, baik atas maupun bawah. Ya, saya persilakan, Dr. Teddy. Terima kasih, Dr. Imam. Saya sempat mencoba menilik teman-teman yang hadir dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Ternyata banyak juga saya amati dokter. Kalau tidak salah, selain kolega dan sejawat yang ada di Indonesia, saya sempat lihat juga kolega dari Belanda ini, ada Dr. Tikran. Halo Dr. Tikran, selamat pagi di waktu Belanda. Baik, sejawat sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk berkenan hadir pada materi webinar kali ini. Webinar kali ini adalah webinar yang ditujukan untuk awam. Jadi untuk Bapak Ibu para dokter sekalian, mungkin tidak asing pembahasan yang saya sampaikan ini oleh karena bahasanya relatif ringan, oleh karena ditujukan untuk komunitas awam. Namun, saya berterima kasih karena cukup banyak dokter ikut serta dalam pertemuan ini, sehingga saya dan Dr. Imam akan terbantu untuk memperoleh pendapat dan pandangan yang bisa jadi menjadi masukan yang bagus bagi kami para dokter yang bergerak di bidang bedah plastik estetik. Mudah-mudahan juga bisa membantu Bapak Ibu yang ingin mengenali lebih jauh tentang operasi kelopak mata ini. Bapak Ibu sekalian, di masa lagi ada pandemi begini kok ada topik tentang estetik, ya kami percaya bahwa ada begitu banyak, bahkan para dokter ya, tidak cuma Bapak Ibu yang memiliki waktu cukup banyak sehingga relatif tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, dan pada kesempatan istirahat siang kali ini juga bisa mengikuti sesi untuk menambah pengetahuan sebagai wawasan tambahan. Tetapi jangan lupa tetap tinggal di rumah atau tetap di dalam halaman rumah kalau mau mengatasi kebosanan, jangan keluar dari pagar rumah, dan yang berada di kantor, stay at the office, jangan jalan-jalan, pekerjaan banyak yang bisa dikerjakan dari kantor. Begitu kira-kira Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian dan para dokter sejawat yang saya hormati. Saya sendiri bekerja sama dengan Dr. Imam dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Secara spesifik, kami berdua berpraktek di RSCM Kencana yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 71 Jakarta, lokasinya di Jakarta Pusat. Ini ada nomor untuk appointment, seandainya ingin berkonsultasi di masa depan ketika pandemi sudah berakhir, wabah COVID-19 ini sudah berakhir. Saya juga berada pada payung Universitas Indonesia, selain saya aktif menjadi anggota dan pengurus di Bedah Plastik Indonesia, kemudian di ISAP, ini adalah badan profesional untuk bidang bedah plastik estetik yang paling besar di dunia, dan saya berada di seksi pendidikan serta sebagai Sekretaris Nasional untuk Indonesia. Selain itu saya juga adalah mantan Presiden OSAPS pada kesempatan 2 tahun yang telah lampau, yaitu Badan Profesi Asosiasi Bedah Plastik di tingkat Asia Pasifik. Sebagai disclaimer, ada beberapa gambar dalam presentasi saya ini yang tidak semata-mata dari koleksi yang saya punyai, tetapi juga saya ambil dari majalah ilmiah terpublikasi untuk membantu, mendukung, memberikan penjelasan. Sejawat dan Bapak Ibu sekalian, kalau saya ajak Anda semua mengenali populasi di Indonesia terkait dengan tipe kelopak mata, khususnya kelopak mata atas, itu tidak banyak bedanya secara umum dalam
golongan yang masuk di dua golongan besar. Walaupun kalau bicara etnis atau ras itu ragamnya banyak, tetapi di Indonesia bagian barat sebagian besar, sebagian juga yang ada di Indonesia Tengah ya, itu ada masuk di dalam kategori Tengah Barat, itu sebagian besar berorientasi etnis Melayu. Di dalamnya termasuk suku apa saja. Melayu itu sendiri dibagi menjadi dua, ada Melayu tua dan Melayu muda, atau Melayu lama dan Melayu baru. Gitu. Di dalamnya termasuk dari Aceh, suku Melayu sendiri, Batak, terus sampai turun ke seluruh Pulau Sumatera, Jawa, Bali, termasuk Sunda, lalu ke Sulawesi, di sana ada Bugis, ada suku Makassar, dan sebagainya. Itu semua masuk pada Melayu yang terbagi dalam dua golongan, itu tidak penting saya jelaskan di sini, masuk golongan Melayu tua atau Melayu muda. Dan itu kalau ditilik sejarahnya berasal dari daerah Yunan di daratan Tiongkok sana, beribu tahun yang lalu atau ratus tahun yang lalu, ada dua gelombang yang lebih lama, yang Melayu tua itu datang lebih awal. Sementara yang Melayu muda datang belakangan. Tidak termasuk golongan yang masuk dalam kategori, kalau pakai bahasa di Indonesia ini, yang totok ya, yang masih cukup dekat dengan dalam hal waktu datang atau migrasi dari daratan Tiongkok sana. Dan tidak cuma ke Indonesia, relatif ke seluruh semenanjung yang ada di Asia Tenggara ini. Dan secara keseluruhan, kita yang berada di benua Asia ini masuk dalam kategori Oriental atau Mongoloid, gitu kira-kira. Bagaimana dengan yang di Indonesia Timur? Ini adalah contoh di area Mongoloid atau Oriental dalam bahasa yang sehari-hari kami pakai di dunia medis maupun di dunia semi ilmiah, tetapi saya rasa istilah Oriental ini juga dikenali di dalam kategori awam atau di istilah awam. Nah, bagaimana dengan yang di Indonesia Timur? Di Indonesia Timur itu terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu dari etnis Polinesia dan Melanesia. Contoh yang paling dominan adalah Maluku dan Papua. Sebetulnya etnisnya berbeda dari kedua provinsi atau gabungan beberapa provinsi itu. Dan kalau Anda perhatikan, Oriental jelas sekali perbedaannya dengan yang Polinesia atau Melanesia yang ada di Indonesia Timur. Relatif kelopak mata itu memiliki lipatan yang lebih tinggi dibanding yang Oriental yang rata-rata berada pada kategori yang rendah atau bahkan tidak kelihatan. Praktis sebetulnya punya, tapi tidak terlihat oleh karena tampilan yang karakteristik Oriental ini. Saya undang sekarang Bapak Ibu untuk mengikuti polling sesaat. Saya dibantu oleh Dr. Andreas di balik layar. Dr. Andreas, silakan boleh disampaikan polling pertamanya. Bapak Ibu bisa mengikuti pilihan jawaban yang ada. Dr. Andreas boleh memberitahu saya bila polling sudah selesai ya? Iya. Sudah? Baru 60% peserta. Oke. Kita batasi waktu saja, tidak lebih dari 30 detik gitu. Oh, ini udah 40 detik tuh. Sampai 1 menit aja. Ya boleh, sampai 1 menit tidak apa-apa. Bapak Ibu, polling ini saya ajukan hanya untuk membantu memberikan sudut pandang tambahan terkait dengan populasi yang ada di populasi Bapak Ibu peserta yang ada dalam sesi kali ini. Oke, Andreas, apakah saya perlu stop polling? Saya bisa end polling, saya bisa kasih lihat sekarang. Oke, boleh, silakan. Sudah bisa dilihat. Saya kebetulan tidak dapat melihat, saya coba stop share dulu. Ada di mana? Hasilnya kok saya tidak melihat? Oriental 42%, Ted. Oh, tidak apa-apa. Mungkin Dr. Imam bisa membantu memberikan... Ya, hasil polling itu adalah
tipe Oriental 42%, tipe Melayu 37 sekian persen, tipe Polinesia 13%, Kaukasian hanya 2,2%, yang sisanya tidak tahu sekitar 4%. Baik, jadi didominasi oleh Oriental dan Melayu. Itu berarti sebetulnya masuk kategori yang sama, Oriental dan Melayu itu relatif tidak berbeda. Memang kalau mau diteliti satu persatu membutuhkan studi yang cukup panjang untuk mengenali bagaimana pohon keluarga di dalam kehadiran genetik yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sepertinya kita berada pada populasi yang relatif adanya di kategori Indonesia bagian Barat, yaitu Oriental dan Melayu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah karakter yang spesifik pada kelopak mata Oriental yang kalau kita amati, relatif kelopak mata atas itu terkesan cukup menggembung dengan adanya tumpukan lemak yang cukup menonjol, dan yang unik di sini adalah tidak disertai dengan adanya serat yang datang dari otot. Yang ini adalah otot untuk mengangkat kelopak mata supaya bisa terbuka. Itu tidak disertai dengan serat yang cukup jelas yang menempel pada segmen di bawah kulit yang ada pada kelopak mata atas. Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Ini adalah frame atau disebut sebagai tarsus yang membentuk kelopak mata kita, kelopak mata atas itu sehingga relatif dia firm, tidak lentur, lembek sehingga seperti lembaran yang melambai-lambai begitu, karena ada framework-nya. Nah, bedanya apa dengan kelopak mata pada orang Barat? Kalau meneruskan representasi gambar yang saya baru saja sampaikan tadi, maka terdapat serat yang keluar dari otot yang berfungsi untuk mengangkat kelopak mata itu, serat-serat yang menempel ke segmen kulit atau segmen depan kelopak mata yang terdiri atas kulit serta otot-otot yang bisa dipakai untuk memicingkan mata. Nah, pada waktu dibuka, kelopak mata ditarik dengan maksud ototnya menarik dengan maksud membuka mata, maka lipatan atau eyelid crease itu menjadi jelas adanya di sini. Jadi gambar ini merupakan gambar potongan ya Bapak Ibu yang kira-kira sagital gitu ya, atau melintang membelah vertikal kelopak mata kita sehingga gambarnya seperti penampang gitu. Ya, ini representasi kelopak mata atas yang ada pada kulit atau Kaukasian, dan juga termasuk di dalamnya yang kategori Indonesia Timur tadi. Kira-kira lipatan kelopak mata itu atas itu cukup tinggi, bisa mencapai 8 sampai 11 mm. Nah, di segmen etnis Oriental itu berbeda seperti yang saya sebutkan tadi, serat yang menempel ke kulit atau segmen depan kelopak mata itu tidak sebanyak pada yang seperti pada yang Kaukasoid atau pada orang Barat gitu. Bahkan yang ekstrim sama sekali tidak dapat ditemukan, sehingga tampilannya pada yang sebelah kiri ini relatif sebetulnya masih punya itu eyelid crease, sementara yang di sebelah kanan tertutup oleh karena lemahnya ikatan serat-serat otot yang mengangkat kelopak mata itu ke arah kulit, sehingga yang ada adalah kelopak mata yang tampil gembung dengan adanya lemak di balik kelopak mata yang relatif protruding atau menonjol ke arah depan. Nah, ini contoh pada kelopak mata Melayu. Kalau masuk kategori Detro ini Melayu muda atau Melayu baru. Secara umum kami sudah pernah melakukan studi dalam populasi Melayu muda di Indonesia dengan wakil representasi populasi yang ada di Jakarta, itu ketinggiannya 6 mm, sebagaimana banyak dikenali pada ragam operasi kelopak mata atas yang ada di Asia ini, termasuk di Asia Timur. Mereka juga menganut penggunaan segmen 6 mm, walaupun teman-teman atau dokter-dokter bedah plastik di Asia Timur sana bisa menempatkannya lebih rendah oleh karena mereka yang sangat idealis itu menggunakan tampilan yang betul-betul natural, alami, sesuai dengan tampilan khas populasi mereka yang relatif lebih rendah dari 6 mm di kisaran
sampai 5 mm. Nah, sekarang ada pertanyaan ini. Kalau saya bawa kembali foto yang sudah saya sajikan tadi, apa menurut Bapak Ibu pada kelopak mata ini kesan yang tampil? Saya yakin kita bisa berdiskusi, relatif kesan tidak atraktif bagi masyarakat umum di era kini yang maunya tampil tersolek gitu ya. Kemudian kelopak mata relatif terkesan sembab, walaupun tidurnya cukup, tidak berlebihan, tampil juga kesan sembab itu seperti seolah-olah kurang segar gitu. Yang lain lagi, terkesan ada sebutan istilah awam sipit gitu ya, yang sebetulnya sipit ini menunjukkan karakter khas Oriental. Nah sekarang mereka-mereka yang merasa nyaman tidak apa-apa, oleh karena ini adalah khas pada tampilan mata kelopak mata Oriental. Pertanyaannya, apakah yang bersangkutan atau pemiliknya mau agar tampilannya diperbaiki atau diubah? Sekarang saya undang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti polling kedua. Silakan Dr. Andreas. Saya mohon Dr. Imam membantu saya untuk bisa memberitahu hasil pollingnya karena tampaknya saya tidak dapat melihatnya. Baik, Dr. Teddy. Saya sudah share, Dok. Ya, tunggu 1 menit dari sekarang. Ya. Gambar ini bisa saja juga saya tampilkan gambar yang lebih ekstrim, yang tadi saya tampilkan foto yang sama ini berdua ya, ada dua sisi, yang satu lebih ekstrim, yang sama sekali tidak tampak eyelid crease-nya, upper eyelid crease-nya atau garis lipatan kelopak mata atasnya. Silakan Bapak Ibu, seandainya pertanyaannya bagaimana Dr. Andreas? Seandainya sekarang 75% sudah menjawab. 10 detik lagi. Pertanyaannya bagaimana Dr. Andreas? Iya, sudah. Anda. Baik, ya silakan. Sudah saya share. Dr. Imam, mohon bantuan. Ya, jadi pertanyaan adalah, seandainya Anda memiliki kelopak mata atas seperti ini, apakah Anda merasa perlu untuk dioperasi? Jawabannya, 1, perlu, mau operasi ada 19,6%. Perlu, tapi masih pikir-pikir ada 31,4%. Perlu, tetapi takut operasi ada 13,7%. Tidak perlu 33,3%. Yang 2%-nya tidak tahu. Ya, terima kasih. Menarik bahwa dua golongan besar di antara Bapak Ibu sekalian memberitahu bahwa nggak perlu operasi atau mau sih operasi, cuma masih pikir-pikir. Bagus sih, mumpung lagi wabah pandemi gini untuk mikir-mikir dulu untuk mau operasi. Dalam pandemi ini jangan operasi selektif dulu, Ted. Oh ya, memang benar saya bilang tadi, kita tidak ada operasi selama masa pandemi begini. Ini wawasan untuk pengetahuan, untuk pikir-pikir, nanti pada waktu outbreak wabah ini selesai, kalau memang akhirnya jadi berpikir untuk operasi, boleh. Gitu maksud saya, Dr. Imam. Benar. Jadi penegasan Dr. Imam tadi bahwa kami dokter bedah plastik di Indonesia, sebagian besar, hampir 100%, walaupun masih ada yang mengambil peluang, itu kami menghentikan semua tindakan operasi elektif. Ya, Bapak Ibu, Anda semua mesti kenal ya tampilan wajah yang ada di layar ini. Saya tidak mengatakan bahwa Agnes Mo ini telah melakukan operasi kelopak mata atas. Saya cuma mau bilang ada upaya dengan make up untuk memberikan penampilan yang lebih segar tanpa operasi, dan ternyata sukses dicapai. Kalau toh Agnes Mo sudah operasi, walau alam, saya tidak mau mendiskusikannya. Tetapi apapun yang ditampilkan di antara beberapa contoh gambar ini, kira-kira ini yang lebih awal ya tampilannya, ini yang lebih belakangan, yang lebih kini, dua yang di sisi kiri atas ini, masih menunjukkan karakter Oriental yang tidak hilang. Dan tambahannya adalah aksen yang tampil lebih, yang membuatnya tampil lebih segar. Dengan demikian, transformasi melalui operasi sekalipun, sebaiknya Anda tidak meminta untuk lebih dari tampilan anatomi natural sesuai etnis Anda sendiri, etnis kita sendiri.
Karena itu penting, khususnya dalam sudut pandang saya, kita perlu mempertahankan karakter natural kita, oleh karena kecantikan oriental itu istimewa. Nah, lain ceritanya bila Anda yang sudah merasa lelah untuk merias diri karena memakan waktu lama untuk membuat kamuflase tampilan kelopak mata atas, maka operasi dapat menjadi pertimbangan. Sekarang Bapak Ibu saya undang untuk melihat tampilan dua contoh pasien yang berbeda ini yang masuk dalam kategori westernisasi. Silakan Dr. Andreas. Bagaimana pandangan Bapak Ibu yang dapat Anda sampaikan melalui jajak pendapat berikut ini? Pertanyaan, apa pendapat Anda mengenai bentuk kelopak mata yang ditinggikan seperti pada gambar ini? Polling sudah dijalankan. Terima kasih Dr. Andreas. Kita bisa mengenali praktis sisi kanan itu tidak atau belum terlalu lama dari operasi, kiri yang sebelah kiri sudah lebih lama, tetapi dua-duanya itu menunjukkan tampilan yang sangat drastis ya dari atas ke bawah. Sayangnya ada dua contoh, Dr. Teddy. Ya. Jadi itu membuat bingung nanti apa namanya peserta webinar ini. Ya, sebaiknya memang gambar yang kiri dulu, terus kemudian baru yang kanan. Akan beda nanti itu. Oh ya, baik. Ya, mohon maaf. Terima kasih Dr. Imam feedbacknya. Tetapi ini dua sampel yang saya berikan. Saya sampaikan tadi yang sebelah kanan kemungkinan karena masih lebih dini pasca operasi, sehingga pada beberapa waktu kemudian akan menjadi ke arah kiri. Karena biasanya pasien nggak terlalu ngerti soal masih awal atau nanti sekian lama gitu. Jadi ini hasil jajak pendapatnya. Apa pendapat Anda mengenai bentuk kelopak mata yang ditinggikan seperti pada gambar ini? Yang pertama, cantik, saya suka, 19%. Okay. Kedua, cantik tetapi saya tidak suka, 10%. Tidak cantik, saya tidak suka, ada 2%. Yang keempat, tampak aneh, ada 21%. Yang tampak tidak alami, ada 46,8%. Baik, terima kasih Dr. Imam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah menunjukkan sikap kita atau sudut pandang kita, karena sebagian besar, kira-kira 60% yang saya tangkap tadi, lebih dari 60%, mengenali bahwa relatif ini tidak natural. Bahkan ada yang bilang tampak aneh, atau memilih pilihan tampak aneh. Ya, baik. Memang idealnya, operasi kelopak mata atas itu harus mencapai target untuk tetap menampilkan kecantikan alami, sehingga tidak tampak ketinggian. Target banyak awam di masa yang lalu itu ingin tampil seperti cantiknya orang dari barat sana, sehingga jadilah masih dapat kita temui beberapa hasil operasi di masa yang lampau itu relatif kelopak mata atas memiliki lipatan yang tinggi. Bapak Ibu, ini adalah salah satu caja teknik atau cara untuk dokter membuat perkiraan apakah kulit kelopak mata atas itu perlu dibuang atau tidak. Jadi perkiraan ini betul-betul menggunakan nuansa yang relatif artistik yang tidak dengan hitungan matematis, tetapi panduan anatomisnya bagi para dokter bedah plastik sudah dimiliki. Nah, judgment ditentukan oleh penilaian pada waktu sebelum operasi. Gambar ini juga menambahkan saja bagaimana desain dibuat atau digambar terlebih dahulu. Idealnya para dokter mengerjakannya dalam keadaan pembuatan desain ini dikerjakan dalam posisi duduk atau posisi tegak. Tidak berarti bahwa pembuatan desain tidak dapat dikerjakan pada waktu sudah dalam keadaan pasien berbaring. Kemudian apa saja yang dilakukan operasi atau apa saja yang dilakukan terhadap jaringan kelopak mata atas, praktis dilakukan pembuangan kelebihan kulit, walaupun kulit tidak selalu dibuang. Lalu ada upaya untuk membuang kelebihan otot. Relatif ini berlangsung pada banyak keadaan, baik untuk yang usia muda maupun yang usia tua, dan yang lebih sering lagi adalah kelebihan lemak. Semuanya bisa tidak dikerjakan
pembuangan kelebihan ini bila dikerjakan intervensi yang relatif masuk dalam kategori intervensi non-bedah. Saya akan sampai pada pembicaraan itu nanti. Operasi kelopak mata atas praktis dikerjakan dengan status langsung pulang, tidak dibutuhkan rawat inap. Bagaimana dengan teknik pembiusannya? Pada umumnya dikerjakan dengan pembiusan lokal. Dalam hemat saya ini adalah upaya untuk operasi kelopak mata atas yang terbaik. Oleh karena intervensi di tangan para dokter bedah plastik relatif masuk dalam kategori tidak masif, sehingga operasi dapat dikerjakan dengan pasien dan dokter bisa sambil sama-sama bernyanyi, artinya sadar. Operasi juga bisa dikerjakan dengan bantuan sedasi, jadi dibuat setengah tidur atau mengantuk dengan pemberian suntikan bius melalui akses infus atau lewat pembuluh darah, atau juga bisa dikerjakan dengan bius umum, jadi tidur sama sekali untuk mereka-mereka yang benar-benar ingin operasi dan tidak dapat menerima situasi bius lokal maupun bius umum. Tetapi relatif di Indonesia tidak dikerjakan atau kalau ada sangat jarang. Bagaimana dengan rasa nyeri pada waktu operasi? Selama operasi praktis tidak ada rasa nyeri. Rasa nyeri pada umumnya hanya terjadi pada waktu tusukan jarum suntik pertama kali. Selanjutnya, dengan jarum yang relatif pendek, oleh karena jarum ini biasa dipakai untuk imunisasi bayi, maka dibutuhkan beberapa kali pemindahan jarum untuk memenuhi seluruh kelopak mata atas dengan cairan bius lokal. Tetapi tusukan atau suntikan berikutnya sudah tidak disertai dengan rasa nyeri. Bahkan pada suntikan yang pertama kali yang dikerjakannya dari samping sini, itu bisa tidak disertai nyeri sama sekali atau sangat minimal oleh karena 1-2 jam sebelum operasi, kelopak mata atas ini telah diolesi dengan krim bius. Jadi sambil menanti jam operasi, Bapak Ibu bisa sambil membaca atau menonton acara televisi atau sibuk dengan gawainya, sambil menanti efek krim bius bekerja, sehingga pada waktu di meja operasi, bahkan suntikan pertama sekalipun sudah tidak dirasakan. Begitu kira-kira. Saya ingin memberikan contoh saja, sampel di sebelah kanan ini ketika operasi sudah selesai dikerjakan dan baru di atas meja operasi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat relatif teknik yang digunakan bisa beragam. Saya sendiri menggunakan jahitan yang tidak tampak di permukaan kulit, namun Anda lihat sini benangnya menjuntai, jadi benang ini mengalir di dalam lapisan kulit. Pada waktu membuka jahitan tinggal ditarik, setelah tambahan jahitan yang ada di luar ini dilepas. Gitu. Ini hanya sekedar penambah saja untuk memastikan pertemuan kedua tepi luka operasi itu tampil dengan pas. Nah, gambar di sebelah kanan ini menunjukkan bahwa tidak cuma kulit yang sudah dibuang, tetapi juga segmen otot yang biasanya tampil kemerahan, seperti ini sisa-sisa otot di bagian tepi ini, itu sudah dibuang pada segmen utama di kelopak mata atas ini. Kemudian, sebelum mengakses bagian lemak di balik kulit kelopak mata ini, ada juga lapisan yang dibuang, seperti yang tampak pada gambar di atas ini. Barulah kemudian dokter bisa mencapai lemak yang ada di baliknya, yang relatif menggembung, yang membuat tampilan tidak segar itu, dan dilakukan pengurangan lemak, atau pada kondisi tertentu, lemak ini di-reposisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan estetik masing-masing pasien. Ini contoh yang diambil dari angle foto yang berbeda, sedikit lebih ke atas, bagian lemak yang dianggap berlebih dan dibuang. Teknik operasi tidak selalu disertai dengan pembuangan kulit. Teknik operasi pada mata oriental bisa dikerjakan dengan pembuatan sayatan saja, sehingga tidak nyata dibutuhkan pembuangan kulit setelah melalui pemeriksaan yang detail oleh dokter bedah plastik. Kemudian segmen di bagian dalamnya dilakukan penyesuaian untuk bisa menghasilkan kelopak mata lipatan atau garis kelopak mata atas sesuai dengan harapan. Ini adalah contoh yang lain lagi ketika operasi dikerjakan dengan pembuangan kulit. Ya, seperti ini ya, Bapak Ibu, cukup tebal sampai segmen ototnya juga ikut dibuang. Kemudian ini adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh perjalanan operasi perdarahan dapat teratasi dengan baik, walaupun perdarahan itu kecil, tapi kecil-kecil itu bisa mengganggu lapangan operasi bagi dokter. Jadi relatif tampilan operasi itu bersih dan
jernih sehingga operasi dapat dikerjakan dengan baik dan relatif mudah bagi para ahli. Bagaimana sesudah operasi? Saya sendiri tidak menggunakan balutan, tetapi tidak berarti bahwa Anda perlu terheran-heran bila pasca operasi ada dokter yang menempatkan balutan di atas luka operasi ini. Biasanya cukup diberi salep mata, dan benang yang menjuntai tadi dipegang dengan plester kecil gini. Sekarang saya hanya menggunakan satu saja, tidak perlu didouble begini. Ada di 3 tempat yang pada umumnya dikerjakan. Baik, saya mengajak Bapak Ibu sekarang membahas sedikit tentang efek samping. Mohon maaf untuk salah ketik di sini, biasanya karena automatic typo. Jadi kalau pakai bahasa Jawa, ini tidak enak ini. Ya, perlu diketahui semua kemungkinan efek samping sebelum Anda atau keluarga Anda menjalani operasi. Ini banyak typonya. Rasa tidak nyaman biasanya normal dialami yang seringkali berupa rasa ketat oleh karena ada segmen yang dibuang, lalu ada jeratan atau ikatan yang membuat kelopak mata itu memiliki garis yang lebih atau lipatan yang lebih tinggi. Dan tentu saja setelah menjalani operasi wajar terdapat bengkak dan juga ada kemungkinan lebam yang diharapkan lebamnya relatif sangat terbatas dan tidak sebanyak kalau operasi dikerjakan pada kelopak mata bawah yang relatif punya potensi timbul lebam lebih banyak. Sesekali pasien bisa mengeluh rasa berair dan juga kalau terkena cahaya di siang hari merasa lebih silau dari kesehariannya. Maka itu tidak salah dokter menganjurkan sebelum operasi pasien diminta untuk menyiapkan kacamata coklat atau kacamata yang gelap. Sementara tidak menutup rapat saat tidur bisa terjadi oleh karena ada tarikan yang diperhitungkan oleh dokter cukup eksesif dengan harapan pada pekan-pekan berikutnya setelah melalui proses penyembuhan, maka posisi lipatan kelopak mata itu akan turun secara natural sehingga mata dapat kembali menutup normal pada waktu tidur. Keluhan atau efek samping yang relatif jarang adalah keluhan mata kering. Jadi kalau toh ada, dokter akan dengan cepat memberikan nasihat untuk tetes mata sebagai penambah atau pengganti air mata. Sesekali terdapat rasa pedih dan gatal, tetapi dalam pengalaman saya, Dr. Imam nanti juga bisa berbagi, relatif pasien tidak pernah merasakan ada rasa pedih. Sesekali gatal, karena itu merupakan efek penyembuhan luka. Bagaimana dengan risiko yang bisa terjadi? Pandangan kabur, tapi biasanya itu untuk sementara. Yang sering saya amati, kabur ini terjadi oleh karena penggunaan salep yang digunakan untuk menutupi luka pasca operasi itu berlebihan atau salep itu lumer sehingga mengenai bulu mata. Nah, bulu mata itu membuat papangan pandang pasien terasa seperti kabur. Hal yang lain yang bisa terjadi oleh karena normalnya kelopak mata atas itu memiliki situasi atau kondisi atau tampilan yang tidak simetri, maka pasca operasi bisa terjadi asimetri. Biasanya ini tidak terlalu masalah oleh karena asimetri itu sangat minor, hanya menjadi keluhan besar pada mereka-mereka yang perfeksionis gitu. Yang setiap hari kerjaannya lihat cermin terus sampai lupa kerja yang lain, bahkan kadang-kadang lupa makan karena setiap hari kerjaannya 100 sampai 1000 kali melihat cermin gitu. Nah, yang lain lagi apa? Risiko yang terjadi bisa berupa parut yang jelek atau yang tebal, yang tidak disukai. Sebenarnya jelek ini relatif kategorinya oleh karena tidak suka saja parutnya. Maunya itu perfect, sama sekali tidak kelihatan, yang relatif tidak dapat dicapai. Oleh karena penyembuhan luka normal akan meninggalkan bekas yang diharapkan halus, gitu ya. Keluhan yang lain sudah seperti slide yang lampau sudah saya sampaikan. Ya, nanti kalau ada tanya jawab lanjutan tentang risiko serta efek samping dan bagaimana perawatan pasca operasi kita kerjakan saat sesi tanya jawab. Sekarang saya coba tampilkan beberapa saja sampel contoh pasca operasi. Yang atas ini adalah sebelum operasi, yang bawah ini sesudah operasi. Ini kira-kira tampilan 6 minggu dengan karakter orientalnya yang tidak disertai dengan upaya untuk membuka sudut mata dalam. Ini contoh yang lain lagi, sama-sama oriental, tapi kalau Bapak Ibu amati, sudut matanya berbeda dengan tampilan foto sebelumnya, yang relatif terbuka, seperti kebanyakan mata yang sudah masuk dalam kategori Melayu ya. Ini pra-operasi, ini pasca operasi, setengah tahun sesudahnya.
Dan ini contoh yang lain lagi, 3 bulan pasca operasi, aksentuasi itu dapat dicapai tanpa mengubah karakter yang natural pada pasien. Operasi juga bisa dikerjakan pada kategori yang sekunder, yang sudah pernah dikerjakan operasi sebelumnya dan terdapat status asimetri yang relatif terlalu nyata. Seperti contoh pada gambar atas ini ya. Bapak Ibu kelihatan banget ya bedanya kanan kiri. Dan ketika diperbaiki, itu tidak selalu harus mencapai 6 mm seperti yang saya sampaikan pada aksen Melayu, tetapi pada aksen Oriental itu seperti saya sudah sebutkan bisa rendah. Dan yang rendah ini masuk pada kategori yang sebagian sepertiga dari Bapak Ibu tadi menyatakan tidak butuh operasi pada polling yang saya ambilkan pada contoh gambar pertama tadi, jajak pendapat yang pertama tadi. Jadi sesuai dengan situasi alami, dari situasi yang unnatural ini menjadi natural. Begitu pula yang sisi tengah, kita lihat asimetri ini relatif nyata dan pasien tampak seperti mengantuk atau dalam bahasa medisnya totik atau tosis gitu ya, lalu diperbaiki sehingga tampil lebih atraktif. Tetap asimetri, tetapi asimetrinya relatif accepted, dapat diterima karena itu bagian yang normal. Praktis hampir 100% kalau diambil studi di populasi itu tidak ada kelopak mata atas yang perfect, sempurna, simetris. Gitu. Yang di bawah sama juga ya Bapak Ibu, dengan double crease seperti ini, lalu tidak cukup cantik aksennya ini, dan diperbaiki menjadi tampilan yang di sebelah kanan yang relatif menjadi lebih natural dan bagus. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan bagaimana pendekatan operasi kelopak mata atas melalui pendekatan bedah. Ada juga pendekatan yang non-bedah dengan penggunaan benang atau kombinasi sayatan, maaf ada typo lagi, dan juga benang, jadi ada sayatan pendek disertai dengan upaya untuk memasukkan benang untuk menciptakan garis kelopak mata atas ini. Ada juga teknik yang dikerjakan dengan melakukan pembuangan kulit di bawah alis atau di atas alis, atau yang kombinasi seperti pada contoh gambar ini. Jadi kira-kira akan terdapat bekas operasi seperti yang ada pada gambar ini. Kebetulan gambarnya disertai dengan hasil yang cukup bagus, tidak terlalu nyata garis operasinya, tapi pada maaf di sini maksud saya, tapi pada beberapa orang garis operasi itu relatif nyata sehingga pada ibu-ibu dapat dibantu dengan penggunaan alis, pensil alis ataupun dengan penggunaan tato. Ini adalah contoh penggunaan campuran benang dan sayatan. Ada juga teknik yang tanpa sayatan sama sekali dengan memasukkan benang saja dengan beragam cara atau tekniknya. Nah ini adalah contoh yang tadi saya sampaikan tadi, dilakukan pembuangan di area alvis dan pastinya mesti sepakat ya. Digunakan penutup dengan tato. Bapak Ibu saya ajak untuk melihat bagaimana gambar mereka yang menjalani operasi karena aging, karena penuaan, maka desain yang diberikan itu menjadi sangat masif, sangat berbeda dengan desain yang terbatas pada mata yang masih muda ya, kelopak mata yang masih muda. Kira-kira itu hasilnya, dan Bapak Ibu lihat di situ parutnya bekas operasi yang membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk mengenalinya menjadi kabur, dan pada orang tua relatif sangat dapat diterima oleh karena masih adanya guratan-guratan pada wajah. Ini pada usia yang sangat tua. Saya undang sekarang untuk pollingnya, Dr. Andreas. Iya, Dok. Ya, jadi pollingnya seandainya Anda memiliki orang tua atau nenek atau kakek dengan kelopak mata atas seperti ini, mana yang Anda pilih? Ya, silakan Bapak Ibu. Dengan cepat saja. Iya. Oke, 30 detik. kita kenali ya. Ya. Nah, kita kenali ya. Masif sekali, dan kalau Anda perhatikan, dia melihat dengan upaya yang tanpa disadari sepanjang waktu mengangkat sudut alis di bagian dalam di sekitar hidung ini. Ya, silakan Dr. Imam, hasilnya. Ya, hasilnya sudah saya share. Seandainya Anda memiliki orang tua atau nenek atau kakek dengan kelopak mata atas seperti ini, mana yang Anda pilih? 1, biarkan saja sudah sepantasnya mata berumur
lanjut to normal ada 25%. Saya anjurkan operasi agar lapangan penglihatan lebih baik ada 29%. Saya anjurkan operasi agar tidak perlu mengangkat alis terus untuk melihat 14%. Saya anjurkan untuk operasi bila tidak ada penyakit berat 27%. Yang lainnya tidak tahu sebanyak 4%. Terima kasih, Dr. Imam. Ya, cukup beragam, tetapi kalau digabung, jumlahnya lebih dari 50% menganjurkan untuk operasi dengan catatan itu tadi ya. Baik, Bapak Ibu, di sudut kanan atas ini adalah tampilan pasca operasi. Cukup unik ya, kalau operasi pada orang tua, yang pada orang muda relatif tidak ada lebam sampai ke bagian bawah sini, tapi karena kulit yang usianya sudah mendekati 80, jadi guyur-guyur begitu ya, maka bisa terjadi rembesan darah sampai ke bagian bawah. Ini tampilan segera di atas meja operasi di sebelah kiri. Nah, ini kira-kira hasilnya pasca operasi. Setelah beberapa pekan, Anda lihat sekarang alisnya rileks sekarang, tidak lagi harus mengangkat sepanjang waktu. Bapak Ibu, saya ajak untuk menyinggung sedikit operasi kelopak mata bawah. Praktis tujuannya sama, yaitu, bukan tujuannya, tetapi maksudnya adalah intervensi. Bila ada kelebihan kulit, maka dilakukan pembuangan, tetapi pada umumnya itu minimal kalau toh ada. Bahkan masuk kategori tidak selalu. Kalau ada kelebihan lemak pun juga tidak selalu, karena lemak dapat dilakukan distribusi, kecuali yang memang nyata menggembung. Demikian pula dengan kelebihan ototnya. Ya, kira-kira keluhan pada kelopak mata bawah itu membuat kantung yang biasanya dipakai untuk menyimpan koin, nggak bisa dipakai untuk menyimpan uang ratusan ribu di sini. Nah, ini gembungannya, karena kelemahan struktur penyangga, maka lemak itu menjadi menonjol, dan selain dorongan oleh lemak ini juga disertai dengan kelenturan yang sudah tidak elastik, yang tidak cukup bagus, maka tampillah gembungan kantung kelopak mata bawah ini. Risikonya praktis tidak banyak berbeda seperti operasi kelopak mata atas, tetapi tambahannya adalah posisi bisa jadi kurang pas, atau bahkan area putih mata terlihat berlebihan, atau yang disebut sebagai ektropion, jadi seperti ini, tertarik ke arah bawah gitu. Dan pada kondisi yang lain, kelopak mata bagian bawah itu menjadi tampil cekung oleh karena segmen lemaknya yang dibuang. Saya tambahkan Bapak Ibu, ini adalah contoh dari sebelah kiri praoperasi, sebelah kanan pasca operasi. Yang unik adalah di sini menambahkan aksen saja pelebaran area putih mata itu, sehingga menambah kesan yang very subtle, tetapi itu dapat dicari oleh kebanyakan anak-anak muda saat ini atau generasi usia 30-40 tahun. Yang unik lagi, sisi Asia bagian timur, khususnya Korea, berkembang dengan lower eyelid left band, atau dikenal sebagai aegyousal dalam bahasa, saya tidak tahu menyebutnya dengan bahasa Korea. Mereka justru menyukai bagian kelopak mata yang relatif menggembung seperti ini. Nah, ini contoh bahwa segmen orang cantik di Indonesia juga ada yang disertai dengan gembungan begini, walaupun tidak senyata memang ditujukan dicari seperti pada Korea. Saya undang Dr. Andreas untuk polling yang terakhir. Ya, jadi pollingnya sudah dijalankan. Apa pendapat Anda tentang aegyousal atau gembung cinta di kelopak mata bawah? Ya, saya terjemahkan pakai istilah gembung cinta kelopak mata bawah. Gitu. Mereka menyebutnya sebagai lower eyelid love band. Belum saya kenali filosofinya, tapi mudah-mudahan sejawat sekalian atau Bapak Ibu ada yang sudah mengenali bisa memberikan penjelasan pada sesi diskusi sesudah ini. Ya, kita sudah peroleh hasil pollingnya. Sudah 70%, Dok. Pak, tinggal 20 detik lagi sih. Sebetulnya aegyousal ini belum cukup lama dipopulerkan, kira-kira baru belum sampai satu dekade terakhir. 5 tahun belakangan ini cukup gencar mereka, populasi di Korea itu menginginkan love band. Ya, sudah saya share ke Dr. Imam juga. Ya, jadi jawabannya itu dari pertanyaan apa pendapat Anda tentang aegyousal atau gembung cinta di bawah kelopak mata bawah, 40% menyatakan bagus, saya suka, 24% bagus tetapi saya tidak suka, 2% tidak suka, yang mengatakan jelek
menunjukkan penampilan kurang segar atau kurang tidur ada 28%. Yang 2% lainnya mengatakan jelek, menunjukkan terkesan gemuk. Oke, terima kasih Dr. Imam. Menarik bahwa populasi di sesi kita kali ini melihatnya sebagai bagus dan relatif mencapai di atas 60%, tetapi hampir sepertiga masih menyebutnya tidak bagus atau tidak disukai. Baik, Dr. Imam, saya sampaikan materi saya sampai di sini. Saya persilakan Dr. Imam untuk mengambil alih podium ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para sejawat dan Dr. Imam. Baik, saya berikan kesempatan kepada para audiens webinar untuk bertanya. Saya hanya tambahkan saja, Dr. Teddy, bahwa walaupun dikasih EMLA, masih ada rasa nyeri pada saat penyuntikan karena nyeri regangan. Itu harus diakui bahwa nyeri pada saat kita nyuntik bisa dihilangkan dengan EMLA, tapi pada saat masuk cairan itu regangan. Nah, itu ada rasa nyeri. Dan juga harus dibedakan sekali antara orang muda dengan orang tua. Itu sangat beda sekali dalam pandangannya. Saya kira itu aja. Oke, saya tunggu pertanyaan. Kenapa? Bagaimana dok, tambah penjelasan beda antara orang muda dengan orang tua yang dokter maksud? Ya, karena orang muda dan orang tua itu dalam hal penanganan itu akan sedikit berbeda. Kalau pada orang muda itu biasanya kalau operasi kelopak mata yang untuk oriental itu untuk melebarkan, untuk jadi tidak seperti oriental betul. Walaupun tadi sebagian menyatakan saya tidak suka. Kaitannya dengan rasa nyeri dok. Kenapa? Kaitannya dengan rasa nyeri suntik tadi. Kenapa? Oh ya, kan bahwa rasa nyeri itu bisa timbul karena cairan yang masuk, jadi regangan. Kan nyeri itu bisa karena sensasi kulit atau juga karena regangan. Itulah maksud saya, itu aja. Ya. Oh, itu ya, ada baik. satu pertanyaan. Halo? Ya, silakan dok. Ya, barusan pertanyaannya terlalu cepat, saya tidak bisa baca. Jadi kalau mau langsung silahkan, atau kalau dalam tulisan jangan terlalu cepat dihapus, karena tadi lagi bicara tiba-tiba udah hilang saja. Baik, saya bantu dok ya, karena dokter menggunakan cellphone sehingga tidak dapat dibaca dengan mudah. Apakah ada operasi untuk membuat mata western menjadi oriental? Dari Dr. Ronald atau dari Bapak Ronald Kartika? Saya jawab ya dok ya. Ya itu boleh juga itu. Belum pernah saya terima pasien kayak gitu. Silakan dokter tadi. Baik. Ini sebetulnya tidak berbeda dengan gambar yang saya tunjukkan tadi pada koreksi setelah ada operasi yang dikerjakan sebelumnya, dan salah satunya adalah operasi yang menghasilkan lipatan yang terlalu tinggi, yang relatif itu westernisasi. Maka dapat dilakukan koreksi untuk membuatnya menjadi lebih natural sesuai dengan ras oriental. Jadi dalam bahasa medisnya kami menyebut sebagai blefaroplasti sekunder gitu. Jadi benar bahwa itu bisa dikerjakan. Begitu jawaban saya, Dr. Imam. Ada pertanyaan lagi itu, Dr. Imam? Dari Dr. Anissa, izin bertanya, jika operasi kelopak mata dilakukan, wah sudah cepat hilang. Silakan Dr. Anissa, nggak bisa baca, cepat sekali. Saya bantu yang dari Dr. Anissa. Izin bertanya, jika operasi kelopak mata dilakukan pada usia muda, apakah perlu reoperasi saat usia tua? Ya, terima kasih Dr. Anissa. Jawaban saya singkat saja. Dengan bertambahnya usia, katakanlah saya langsung mengambil contoh ekstrim 10 tahun gitu, maka wajar akan terjadi tampilan yang sudah menjadi lebih tua gitu, sehingga kekenduran pada jaringan di kelopak mata atas menjadi tampak jelas, sehingga boleh dilakukan operasi lagi untuk memperbaiki tampilan yang diharapkan kembali seperti 10 tahun sebelumnya gitu. Ya, benar sekali. Dokter, saya bantu saja dokter ya, karena dokter tidak dapat membaca. Ada pertanyaan dari Dr. Jenisa Kamayana. Untuk lipatan bagian kantus atau epicanthal fold pada oriental juga tampak berbeda dari Caucasian. Apakah biasanya dilakukan perbaikan juga? Ya, terima kasih Dr. Jenisa.
pada Caucasian relatif operasi epicanthal fold itu jarang sekali, dan sejawat atau dokter-dokter bedah di negara-negara barat itu tidak punya cukup pengalaman dengan operasi epicanthus. Operasi epicanthus atau lipatan di sisi dalam kelopak mata atas yang dekat hidung itu biasanya merupakan pekerjaan dokter-dokter di Asia, termasuk di Indonesia ini. Jadi yang ini nih sangat tergantung pada bagaimana pembicaraan antar dokter dengan pasien. Bila pasien menghendaki, maka dapat dilakukan operasi untuk memperbaiki lipatan sisi dalam itu atau epicanthus. Bila pasien tidak menghendaki, maka tidak ditambahkan operasi untuk membuka sudut mata dalam ini. Biasanya pakai bahasa awam buka sudut gitu ya. Ada pertanyaan dari Dr. Ronald. Ya. Ada dari Dr. Ronald, apakah pasien dengan bakat koloid aman operasi pada kelopak mata ini? Terima kasih Dr. Ronald atau Bapak Ronald. Ya, pada umumnya kelopak mata atas itu tidak sampai memberikan risiko yang cukup tinggi atau cukup besar untuk menghasilkan paru tebal atau bahkan sampai menjadi keloid. Tapi kalau memang pada orang keloid, maka kehati-hatian di dalam assessment atau evaluasi para dokter yang akan mengerjakan itu menjadi sangat penting. Tidak ada jaminan dokter yakin bahwa tidak akan ada paru tebal pada kelopak mata atas. Maka sebaiknya itu dibicarakan dan diberitahukan kepada pasien, walaupun risikonya relatif rendah. Bahkan pada penderita keloid sekalipun, tetapi ini tidak dapat dihindari kemungkinannya. Begitu Dr. Imam? Ya, tadi ada pertanyaan, saya nggak terlalu ingat sayatan apakah lebih bagus infrabro atau suprabro tadi. Oh, oke. Baik, saya sendiri lebih cenderung untuk memilihnya di infrabrow, tetapi bukan berarti tidak bisa di suprabrow, oleh karena kalau suprabrow itu dalam pengamatan yang sudah saya lakukan, yang saya kerjakan, itu lebih cenderung untuk membantu menaikkan posisi alis, bukan untuk menambah aksen tampilan kelopak mata atas terkait dengan lipatannya yang harusnya lebih kelihatan untuk sudut atau sisi luarnya. Jadi dengan demikian yang lebih efektif langsung menuju sasaran adalah yang infrabrow atau yang di bawah alis kalau memang mau dilakukan pekerjaan operasi melalui pendekatan di peri alis atau sekitar alis. Dr. Imam? Oh itu tadi pertanyaan dari Dr. Nimade itu. Ya. Ini masih ada dari Bapak atau Dr. Kevin Effendi. Saya nggak bisa lihat, silakan Dr. Teddy. Ya. Izin bertanya kira-kira berapa lama proses recovery pada pasien yang menjalani operasi tersebut? Ya, pada umumnya pasca operasi, bahkan hari pertama, kalau saya amati profesional ya, aktivis, tidak mau misalnya dokter, tidak mau kehilangan waktu untuk memberikan jasanya atau pelayanannya kepada pasien, itu esoknya juga langsung bisa operasi. Langsung bisa bekerja gitu pasca operasi. Saya mengambil contoh yang ekstrim. Pada mereka yang tidak mau tampak adanya lembab, dilihat orang, ataupun kemungkinan lebam, maka dapat diambil waktu 1 pekan sampai 1,5 pekan, supaya kalau ada lebam itu sudah hilang. Masih ada sisa bengkak sedikit. Jadi, more or less bisa diambil waktu 2-3 minggu untuk bisa sudah disertai dengan sisa bengkak yang minimal. Oleh karena kebanyakan ibu-ibu atau perempuan sudah bisa memainkan make up setelah jahitan dibuka. Saya sendiri sudah mempersilahkan pasien-pasien saya, begitu jahitan dibuka hari ini, esoknya sudah bisa menggunakan make up. Jadi, kapan itu? 5-7 hari. Dokter Imam, boleh nggak saya mengusulkan? Kita punya teman dari Belanda itu ada Dokter Tiktan, itu mungkin bisa memberikan pendapat atau tambahan. Dokter saya nggak bisa lihat, dokter siapa? Silakan. Ini Pak. Oke, ya terima kasih. Apa kabar? Bagus sekali informasinya. Yang saya bisa memberi sedikit anjuran itu kalau kita operasi ini karena di Belanda kita sering sekali kerjakan ini karena juga banyak orang yang mengeluh karena site-nya kurang. Jadi yang kayak seperti kasus yang terakhir tadi yang orang tua itu, jadi itu di cover sama insurance. Wah, jadi kami sering kerjakan ini. Dan beda dengan di Jakarta ya. Dan memang tambah lama tambah sukar karena insurance-nya bilang ini site-nya berapa, mereka minta foto sebelumnya.
Yang saya anjurkan itu penting sekali pre-operative information, informed consent. Itu harus kita sebagai dokter memberi dengan jelas, umpamanya yang asimetri, scarnya gini, itu prevent sun, pakai juga kacamata bisa, tapi juga saya anjurkan pakai topi sekalian, apalagi di Indonesia banyak sekali matahari. Itu yang saya anjurkan. Tapi informed consent memang sangat penting. Salah satunya itu juga yang penting itu di dalam informed consent bleeding, jadi hematoma. Jadi kalau umpamanya mereka merasa sakit di mata atau tidak bisa lihat, intraorbital bleeding itu mereka harus datang ke rumah sakit untuk dibantu. Karena di sini ada beberapa kasus dari kolega sampai salah satu dari matanya sampai buta karena terlalu terlambat membantu ini. Jadi risikonya harus dibicarakan sebelumnya dengan baik. Apalagi di Indonesia mereka yang banyak bayar sendiri dan kosmetik prosedur itu sebelumnya kita harus bicarakan dengan baik supaya jelas. Dan nanti mereka kalau ada proses apa gitu pun kita bisa bilangi kalau kita sudah ceritakan inilah risiko yang apa. Terima kasih. Dr. Teddy. Itu agar terjadi kelopak mata pada orang tua yang sudah terganggu sight-nya, pandangnya seperti yang saya sampaikan tadi, sampai bisa di-cover oleh asuransi. Luar biasa. Ya, silakan Dr. Imam. Silakan para peserta yang lain untuk bertanya. Tadi yang mungkin yang komplikasi yang tadi sampai hematom besar itu kemungkinan kelopak mata bawah, Pak ya. Jarang kelopak mata atas sampai seperti itu. Iya, betul. Semoga tidak ada yang mengalami, oleh karena risikonya juga besar sampai bisa mengganggu penglihatan gitu. Kalau terjadi hematom yang tidak terkontrol, apalagi pasien tidak segera datang minta pertolongan. Dr. Titan benar sekali untuk memberikan edukasi dengan adekuasi informed consent yang kuat. Saya kira cukup Dr. Imam dari saya. Baiklah, kalau begitu. Saya ucapkan terima kasih Dr. Teddy dan kepada teman sejawat peserta webinar, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang. Terima kasih sejawat sekalian. Terima kasih Dr. Imam. Dr. Titan, salam sehat selalu. Terima kasih.